Pertama begini, kita harus memahami di mana peran dan kedudukan dari pejalan kaki. Dari hierarki transportasi itu, pejalan kaki itu nomor satu. Ya, kedua itu orang menggunakan non motorized, sepeda. Ketiga itu angkutan umum, barulah kendaraan pribadi di bawahnya. Jadi bisa dikatakan para pejalan kaki itu harus dimuliakan. Nah, pertanyaannya, apakah kedudukan pejalan kaki itu secara hierarki dimuliakan, tapi prakteknya dimuliakan atau tidak? Nah, kelihatannya dalam sistem layanan yang terjadi, yang dimuliakan itu yang kendaraan pribadi. Nah, pertanyaannya kalau udah begitu, bagaimana caranya agar orang mau berjalan kaki kalau dia tidak dimuliakan? Nah, harus ada prasarana dan sarana pendukungnya. Nah, prasarannya itu tadi seperti trotoar ini. Sarananya apa? Misalnya ada tempat untuk orang, katakanlah street furniture untuk istirahat, ada kanopi pepohonan yang bagus gitu kan. Dan satu yang paling dimuliakan itu adalah pejalan kaki itu tidak menghasilkan polusi. Justru tidak dimuliakan. Jadi kita tuh harusnya bagaimana memuliakan pejalan kaki plus nanti dengan layanan angkutan umumnya. Jadi di negara-negara maju yang sudah tahu konsep ini, ketika energi fosil itu sudah semakin besar pengaruh polusinya, kemudian begitu boros penggunaannya, jadi orang sudah mulai berpikir bagaimana para pejalan kaki itu bisa mendapatkan tempat yang sesuai dengan status dan kedudukannya. Maka dibuatlah public transport yang bagus, kemudian yang kedua ada ruang untuk pejalan kaki. Dan pejalan kaki itu bisa dikatakan bukan sekedar berjalan kaki, tapi bagian dari gaya hidup sehat. Jadi itu yang harus kita lihat aja perbandingannya di Singapura. Kenapa orang Singapura tuh mungkin jarang diabetes, langsing-langsing, lincah, bergerak, sportif gitu kan. Itu membangun budaya. Jadi pejalan kaki adalah membangun budaya, budaya hidup sehat, budaya hemat energi. Nah, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem jaringan layanan transportasi di perkotaan adalah seberapa banyak kita membangun trotoar yang mudah diakses. Di mana tempatnya? Di tempat-tempat simpul layanan publik. Di pasar, di sekolah, di halte, di terminal, di perkantoran. Di mana ada zona kegiatan publik yang dominan, di situ harusnya fasilitas pejalan kaki itu harus ada. Jadi jangan sampai yang dimuliakan dalam prakteknya direndahkan. Itulah menyebabkan orang malas untuk berjalan kaki, disuruh meninggalkan kendaraan pribadi, tahu-tahu tidak ada fasilitas untuk memuliakan mereka. Kalau di negara maju, tinggalkan mobil Anda, kami layani Anda dengan public transport yang bagus, ruang pejalan kaki yang keren. Itu bagaimana menempatkan trotoar sesuai dengan fungsinya, itu ada peraturannya. Undang-Undang Lalu Lintas sudah mengatur. Peraturan daerah tentang pemanfaatan trotoar pun sudah ada. Yang menjadi masalah, ada sektor informal atau pengendara kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, kadang-kadang mobil, kehilangan tempat parkir atau males berjalan kaki. Jadi kadang-kadang di mana ada kantor, dia nempel di situ. Dia ada toko di situ. Kalau belajar dari Surabaya, dulu zaman Bu Risma, bagaimana mendidik dan menilang orang-orang yang melanggar aturan, di situ bukan ada sekedar rambu P, tapi ditulis di bawahnya, motor dilarang parkir. Jadi kalau ada mengatakan, saya nggak melihat rambu, tapi kamu bisa baca nggak? Artinya kebodohan itu yang dibongkar. Kemalasan itu yang harus dibongkar. Yang kedua, kenapa PKL banyak? Karena satu, sektor informal di perkotaan itu semakin meningkat. Orang tidak punya pilihan lain kecuali sektor informal. Yang lebih berbahaya lagi adalah semua trotoar yang ada di zona-zona yang sangat strategis itu diperdagangkan. Siapa yang mengizinkan? Tanya, pasti semua orang tahu. Siapa aktor di balik itu? Karena ada permainan, tidak ada ruang yang gratis. Bahkan di Tanah Abang aja dulu, trotoar itu ada yang menguasai. Bahkan ada harganya. Jadi ruang publik menjadi ruang private, ruang publik menjadi ruang ekonomi. Itu tadi karena begitu banyak orang mencari pekerjaan, kedua begitu banyak orang yang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan bisnis mereka tanpa ada rasa tanggung jawab. Coba parkir di situ, motornya hilang. Apa pertanggungjawabannya? Nggak ada, ya kan? Kemudian itu yang menjadi masalah di kita.
bagaimana aturan membangun budaya. Jadi satu-satunya cara adalah keberanian untuk melakukan tindakan. Dinas Perhubungan dulu sering razia, ngempesin, ngangkutin, tergantung pemimpinnya. Berani tidak untuk melakukan tindakan perubahan itu. Jadi pembiaran yang terus-menerus dilakukan atau kesalahan yang terus-terus dilakukan dan dilakukan oleh semua orang, lama-lama itu jadi kebenaran. Pertama satu, harus ada kolaborasi kerjasama. Polisi menindak dengan bukti pelanggarannya, ya kan? Polisi punya aturan juga, misalnya melalui divisi humas, sosialisasi, dibuatlah kampanye-kampanye, ya kan, melalui medsos, melalui TikTok atau melalui apa saja untuk membangun kesadaran. Sementara pemerintah daerah melalui Satpol PP menertibkan semua parkir liar, semua yang namanya PKL-PKL di ruang-ruang trotoar, di ruang publik itu, ya kan. Lakukan tindakan, baru PUPR-nya, ya, membuat ruang trotoar yang bagus, yang rapi. Tetapi di balik itu semua, yang paling berat adalah membangun budaya berjalan kaki. Orang kita itu males berjalan kaki. Alasan udara panas, tidak ada kanopinya. Jadi bagaimana kita contoh Jakarta yang sudah banyak ruang pejalan kaki, coba hitung berapa pejalan kakinya. Itulah budaya yang harus dibangun. Semua fasilitas yang disediakan tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada kesadaran. Yang kita bangun adalah namanya kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif itu dia tahu mana yang seharusnya, mana yang salah, mana yang harus dibenarkan. Tapi yang terjadi adalah kesadaran praktis. Yang lain aja juga pada parkir di situ. Juga jalan kaki capek. Itulah yang harus dibangun. Kesadaran diskursif, kelengkapan prasarana, dan mungkin suatu saat ada zona yang namanya zona tertib lalu lintas, tapi juga namanya zona tertib ruang pejalan kaki. Jadi rata-rata untuk shortcut, jauh bu muternya, ya kan? Jadi memanfaatkan trotoar yang ada. Rata-rata sudah paham, sudah tahu akan aturan hukum yang ada.